Jumpa lagi Sobat All About China. Semoga dalam keadaan sehat, sukses dan tetap bersemangat. Topik kita kali ini adalah Amerika takut terhadap Cina. Menyerang Cina sama dengan kehancuran bagi Amerika. Apa benar Amerika takut terhadap Cina? Dan menyerang Cina akan menyebabkan kehancuran bagi Amerika? Ya, dan pasti. Hingga hari ini, Amerika tidak berani melakukan peperangan militer terhadap Cina. Sekalipun Cina sudah dikategorikan paling kurang ajar terhadap polisi dunia atau pentolan bumi abad 20 hingga 21, yakni Amerika. Nasib Cina berbeda dengan nasib-nasib negara-negara Timur Tengah. Ketika hari ini memarahi Amerika, mengajari Amerika, memberitakan keburukan Amerika, berani membuang US dollar, maka besok lusa sudah porak-poranda. Cina berbeda, sebab Amerika paham siapa itu Cina, bagaimana militernya, dan kemampuan negara tersebut. Banyak kalangan, terutama pengamat militer Indonesia, mengira Amerika akan menggempur Cina. Peperangan hanya beberapa hari selesai dengan kekalahan Cina sejak tahun 2020 prediksi mereka. Namun meleset semua. Hingga hari ini, bahkan Cina semakin injak-injak kepala Amerika dan semakin kurang ajar. Amerika tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menghasut, memblacklist, dan itu tidak dominan lagi. Sebagai contoh, di PBB, negara-negara yang memberi dukungan kepada Cina ternyata lebih banyak daripada mengikuti kemauan Amerika. Amerika tidak akan berani berperang dengan Cina, sekalipun alutsista Amerika masih di atas Cina. Ya, alutsista Amerika memang di atas Cina, serta nama pedas Amerika, seolah-olah memiliki pengalaman perang atau battle proven, dan sebagainya. Dalam simulasi peperangan dilakukan Pentagon, apabila Amerika berperang dengan Cina di Pasifik atau Laut Cina Selatan, maka di Laut Cina Selatan hasilnya kalah semua. Dalam beberapa kali simulasi, tidak satu pun yang menghasilkan kemenangan. Oleh sebab itu, Amerika hingga detik ini tidak berani melakukan peperangan dengan Cina, kecuali perang dagang, perang narasi, isu HAM, perang cyber, infodemik, dan isunya perang senjata biologi. Perang-perang asimetris tepatnya. Amerika akan memilih perang tersebut daripada perang senjata atau fisik. Sama hal saat menghadapi Soviet. Mereka lebih memilih menghancurkan ideologi dan nama baik Soviet tanpa harus berperang militer secara langsung. Sebab era itu, Soviet juga tidak bisa lagi diperangi secara militer, karena harganya akan sangat mahal bagi Amerika sendiri maupun dunia. Soviet berbeda dengan Cina. Sehebat-hebatnya Soviet pada masa itu tidak sekuat Cina hari ini. Sebab ekonomi Soviet pada tahun 1980 tertinggal 3 kali dari Amerika. Tidak dengan Cina. Ekonomi Cina hanya tertinggal 1,3 kali dari Amerika saat ini. Manufaktur, hutang, dan sebagainya menggambarkan superior Amerika pada masa itu sangatlah kuat daripada Soviet berkali-kali lipat. Tidak dengan hari ini ketika Amerika melawan Cina, indikator-indikator ekonomi, manufaktur, perdagangan, apapun itu, memperlihatkan bahwa Cina dan Amerika sudah selevel. Ada beberapa indikator yang masih kalah,
namun beberapa sudah melampaui Amerika. Strategi juga menentukan. Soviet memproduksi senjata-senjata dalam jumlah besar, berbanding terbalik dengan kemampuan ekonomi saat itu, di mana Soviet terbawa dalam persaingan perang dingin, sehingga mendatangkan kebangkrutan. Cina berbeda strategi dan mempelajari kehancuran Soviet, Irak, negara-negara Timur Tengah, dan negara-negara komunis. Oleh sebab itu, cara perang dingin Cina sudah berbeda. Apalagi Amerika sekarang harus menghadapi reinkarnasi Soviet, yakni Rusia. Dua tekanan membuat Amerika sendirian kewalahan, dan Amerika mengakui ancaman Cina lebih berbahaya daripada era Soviet. Utara dan Timur, dua kekuatan yang mengimbangi Amerika, dan Amerika tidak ingin ada kekuatan yang setara, bahkan melebihinya. Sekutunya sendiri seperti Jepang, NATO diatur diawasi. Oleh sebab itu, sekutu Amerika tidak sekuat dahulu kala. Ekonomi mereka tidak akan dibiarkan melebihi Paman Sam. Cina mengamati cara berperang Amerika, baik pasca Perang Dunia, Perang Dingin, dan baru-baru ini Perang Modern ketika menggempur Irak dan negara-negara Timur Tengah. Cina mempelajari harus bagaimana. Cina juga mengamati perang-perang yang mereka lalui pada masa lampau. Kekuatan Amerika adalah di angkasa, udara, laut, dan kedalaman laut. Amerika menggunakan aspek-aspek itu untuk membongkar pertahanan musuh, mendominasi tanpa perlawanan. Cina paham dan membuat antinya. 2007, Cina meluncurkan rudal anti-satelit dan menghancurkan satelit dengan ketinggian 850 km di atas bumi, tepatnya di lapisan satelit mata-mata Jepang dan Amerika. Cina juga meluncurkan dua jenis rudal anti-kapal induk yang mampu bermanuver tajam dan menghancurkan kapal induk. Cina juga memiliki radar dan anti pesawat siluman. Cina juga mempelajari dan menguasai peperangan UUV alias drone selam. Baru-baru ini, hal memalukan menimpa Amerika, di mana kapal selam tercanggih, termahal, sedunia mereka kelas Seawolf mengalami kecelakaan yang memalukan di Laut Cina Selatan, menabrak sesuatu, dan dikonfirmasi menabrak gunung laut dengan alasan lupa mapping dasar laut. Momentumnya tidak tepat, di mana baru saja melakukan kerjasama AUKUS dan sengaja menyelam untuk menyelidiki kapal selam SSBN Cina. Momen tersebut membuat banyak kalangan merasa Amerika tidak sesuperior yang dipikirkan. Rentetan hal tersebut tentu saja merugikan Amerika sendiri. Kekuatan apa lagi yang membuat Amerika takut terhadap Cina? Cina tentunya negara berkekuatan nuklir, termonuklir. Bahkan mungkin saja termonuklir generasi terbaru, yang daya ledak sangat dahsyat. Inti ledakan sangat panas, kita tahu atomic bomb. Terlihat kecil ketika dibandingkan hidrogen bomb. Hidrogen bomb seperti tisar bomba. Satu tisar bomba seukuran sebesar mobil sudah bisa menghancurkan satu kota Jakarta beserta kota-kota satelit. Sebagai contoh, sekali lagi contoh, apabila ground zero di Monas, maka seluas 250 km persegi, tentunya setengah luas Jakarta, mengalami kehancuran hingga 100% alias hancur total. Kerusakan menengah hingga seluas 1.300 km persegi jadi Tangerang, Bekasi, Depok juga mengalami kerusakan hingga kebakaran hebat. Kerusakan ringan hingga seluas 9.200 km persegi, radiasi hawa panas hingga membuat kulit manusia terbakar seluas 11.000 km persegi, hingga Bogor, Banten, Jawa Barat, cahaya terlihat dari Surabaya. Bayangkan, termonuklir tahun 1960-an. Sekarang rudal yang mengangkut nuklir memakai sistem multi-warhead, artinya multi-ground zero. Ledakan lebih kecil, mungkin namun merata. Informasi seperti Dongfeng 41 memiliki 10 warhead, yakni 10 ground zero. Satu DF-41 bisa menghancurkan seluruh Pulau Jawa, sebab warhead mulai disebar saat berada di atas orbit Indonesia. Isunya suksesor DF-41 yakni DF-51 memiliki 30 warhead dengan kecepatan hypersonic. Amerika juga memiliki nuklir yang masif. Bos Global Times mengatakan Amerika bisa 10 kali menghancurkan Cina, namun Cina memiliki kemampuan dan cukup 1 kali bisa menghancurkan Amerika. Ya,
Satu rudal lepas dan tidak mampu diantisipasi, maka akan menghancurkan Amerika. Dan tidak ada kemenangan dari perang nuklir. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Andai Amerika menang, sudah dipastikan akan menjadi arang atau kehilangan superpowernya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, Amerika tidak akan berani berperang dengan Cina maupun Rusia. Informasi terbaru tanggal 19 Desember, Amerika gagal ketiga kalinya dan menguji rudal hypersonic, jenis peluncuran dari udara. Cina jelas memiliki banyak arsenal nuklir dan diperbarui terus-menerus dan misterius, baik sistem darat, laut, hingga udara. Cina diam-diam juga memiliki senjata laser, bahkan sudah digunakan dan menurut pengakuan pilot pesawat P-8A Poseidon Amerika, mereka terkena laser Cina saat mendekati kapal perusak di sekitar Guam. Cina sudah punya railgun berbasis darat maupun laut. Cina memiliki kemampuan drone terbaik, bahkan drone sivil Cina menguasai pasar dunia. Cina lihai AI, Artificial Intelligence, senjata listrik, elektromagnetik. Bahkan Cina bisa melumpuhkan drone atau pesawat tempur besar lewat menembakkan senjata elektromagnetic pulse, mampu memadamkan listrik bahkan skala negara. Padam berbulan-bulan. Cina juga memiliki UCAV atau drone hypersonic, rudal hypersonic, salah satu yang sudah diproduksi massal, yakni Dongfeng 17. Ini negara bukan kaleng-kalengan tentunya. Rusia sudah membuat Amerika gelisah, ditambah dengan Cina. Cina memiliki kekuatan ekonomi, perdagangan, manufaktur, dan teknologi-teknologi abad 21 yang tidak dimiliki Rusia. Rusia hanya mewarisi warhead atau stok pil nuklir yang banyak, kekuatan membuat mesin pesawat hingga mesin roket, dan kapal selam. Untuk teknologi abad 21, Rusia tertinggal dari Cina, seperti AI, drone, kuantum, dan sebagainya. Namun Rusia berbeda dengan Amerika. Rusia tidak takut terhadap kemajuan Cina, sebab Rusia tidak berambisi mendikte dunia atau mengatur dunia dan ingin menjadi raja abadi dan tak tergantikan. Itulah jiwa besar Rusia. Kini Rusia dan Cina semakin intim untuk melawan Amerika. Cina memiliki satelit. Satelit adalah senjata paling strategis, aset paling berharga. Satelit apa saja Cina ada? Satelit komunikasi, satelit observasi, satelit cuaca, satelit spy militer, satelit navigasi, satelit monitoring traffic, hingga satelit eksperimen, satelit iklan, deep space satelit, dan iptek, bahkan satelit kuantum yang belum dimiliki Amerika. Supremasi satelit ketika Cina memiliki satelit navigasi setara GPS Amerika, yakni BDS, Beidou. Dengan memiliki satelit navigasi sendiri yang mencakup seluruh dunia, maka kartu-kartu itulah yang diperhitungkan Amerika. Poin-poin tersebut sudah tidak memungkinkan untuk diperangi secara militer. Sebagai informasi, hanya ada 4 negara yang memiliki kemampuan navigasi mencakup seluruh dunia, yakni GPS Amerika, GLONASS Rusia, Galileo Eropa, dan Beidou Cina. Cina juga menguasai kedalaman laut, bahkan berawak 3 orang, mampu menyelam hingga 11 km, bukan sekali, namun sudah puluhan kali melakukan penyelaman 11 km. Artinya Cina menguasai kedalaman laut dan ketinggian angkasa hingga deep space, mampu melakukan komunikasi dan transfer data. Itulah poin-poin yang menakutkan. Perang modern ada perang demikian, bukan lagi dogfight, fighter ketemu fighter, seperti Perang Dunia Kedua, namun sudah sedemikian rumit dan advance. Peperangan elektronik dan gelombang-gelombang yang tidak kasat mata. Teknologi yang tidak kalah strategis adalah komunikasi. Cina sudah mencapai komunikasi kuantum, di mana Amerika masih mempelajari. Komunikasi ada hal strategis dan pertahanan dan militer.
Jepang bisa takluk dari Amerika saat Perang Dunia II adalah salah satu faktor kalah dalam hal komunikasi. Cina bahkan melindungi serangan energi mereka lewat satelit kuantum. Bagaimana itu? Cina juga memiliki manpower dengan 1,4 miliar manusia. Mereka bisa memproduksi barang jasa apa saja dengan biaya produksi yang kompetitif, bahkan lebih murah dari Barat. Jadi anggaran militer Cina lebih efisiensi daripada Amerika. Sebab biaya produksi lebih murah karena perusahaan-perusahaan persenjataan Cina adalah BUMN. Berbeda dengan Amerika, milik swasta dan berkali-kali memasoknya ke Amerika dengan harga sangat mahal. Hingga proyek itu tidak berjalan mulus. Cina juga memiliki kekuatan laut yang terkuat. Bahkan setiap tahun, puluhan kapal perang diproduksi. Sebagai informasi, tahun 2021, 8 kapal perusak baru diterima oleh PLA Navy. Banyak sekali persenjataan Cina yang tidak bisa dibahas satu persatu. Datang dan saksikan dalam pameran militer Zhuhai setiap tahun. Cina itu menganut doktrin tertutup dalam hal senjata-senjata canggih, baik dalam jumlah apalagi nuklir, yang sangat sensitif. Itu menambah misteri dan art of war itu sendiri. Ada sebagian senjata canggih tidak dipamerkan, baik dalam parade kemerdekaan maupun militer. Bahkan banyak yang teramati sebagian oleh Amerika, hingga dibocorkan oleh Amerika, dan tatkala menjadi teka-teki yang membuat Amerika takut was-was. Sekali lagi, itulah art of war. Cina memiliki sejarah besar, bahkan melalui peperangan kuno dan bersejarah, mengandalkan tekad dan strategi yang terbukti mampu mempertahankan eksistensi ras negara tersebut. Amerika adalah negara baru yang mengandalkan kekuatan persenjataan modern untuk berperang, terutama udara dan laut. Amerika dan Cina pernah bertemu dan bertempur dalam Perang Korea hingga Perang Vietnam, di mana dominasi kecanggihan persenjataan Amerika tidak mampu membawa kemenangan yang mutlak di masa itu. Hari ini, Cina sudah bukan lagi Cina dahulu. Cina kini mencapai supremasi dalam sejarah peradaban Cina, di mana menguasai ekonomi, ilmu pengetahuan, angkasa raya, hingga manufaktur dunia. Apabila bodoh atau kaleng-kaleng tentu tidak membuat Amerika sekutu khawatir hebat. Kaleng-kaleng tidak membuat mereka bisa menempuh 400 juta kilometer dan mendarat di planet lain. Melakukan komunikasi lintas alam, mampu membuat robot beradaptasi di bulan hingga bertahun-tahun hingga hari ini. Dari aspek-aspek tersebut, kita orang awam bisa menyimpulkan bangsa Cina patut ditakuti Amerika. Dan Amerika mengakui hal tersebut. Cina hanya fokus membangun diri mereka hari demi hari. Dan kewaspadaan mereka terhadap Amerika yang sangat luar biasa. Sehingga membuat mereka akan lebih maju daripada hari ini. Untuk mempertahankan karakter identitas bangsa Cina. Sebagaimana sudah dilalui ribuan tahun yang lalu. Menghadapi ancaman-ancaman dari bangsa-bangsa adidaya di masa itu. Amerika sudah terlambat untuk berperang dengan Cina, kecuali perang asimetris. Mungkinkah perang pandemi? Siapa yang tahu hal-hal itu terjadi berdekatan momentum. Terlihat perang apa yang sedang terjadi tidak membuat Cina lemah. Perang dagang, perang ekonomi, perang vaksin. Bahkan hingga hari ini vaksin Cina paling banyak digunakan maupun diekspor. Perang infodemik, perang cyber, perang dominasi di PBB, apa saja itu mampu dilalui Cina. Alat-alat perang Cina diproduksi secara tidak henti-henti, membuat Amerika harus membayar mahal apabila menggempur Cina. Bahkan bisa membuat dunia dan bumi ini kiamat. Oleh sebab itu, peperangan militer fisik tidak akan pernah terjadi dan tidak pernah diharapkan, kecuali takdir dan kehendaknya. Kita semua berharap agar kedua negara dan ketiga ataupun negara-negara nuklir tidak melakukan peperangan. Bahkan semua negara tidak saling berperang. Sebab peperangan hanya mendatangkan kesengsaraan, duka cita, dan ketidakstabilan dunia. Siapa yang menang, siapa yang kalah tidaklah penting. Yang penting ada menciptakan kedamaian. Perselisihan kecil bisa diselesaikan bersama dengan damai. Akhirnya sampai sudah di penghujung topik sobat. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk meramaikan channel ini. Salam Albot China.